Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya terkait dengan korelasi sederhana atau korelasi produk momen. Dari definisinya dulu, mari kita lihat bersama bahwa korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Sedangkan analisis korelasi adalah analisis yang hanya melibatkan dua variabel saja, di mana nanti korelasi terjadi antara dua variabel. Itu bahasa statistiknya adalah bivariat, dapat berupa korelasi positif, negatif, atau tidak ada korelasi dan korelasi sempurna. Dia ada 4 macam tipe korelasi seperti itu: positif, negatif, tidak ada korelasi, dan korelasi sempurna. Yang akan kita bahas adalah tentang korelasi produk momen. Itu adalah digunakan untuk data interval atau data rasio. Selain itu juga harus memenuhi syarat. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya adalah harus random. Data harus berdistribusi normal dan berbentuk regresi linier. Itu adalah syarat dari korelasi. Jadi kalau sudah dikatakan hitunglah korelasi, berarti dia sudah mencakup syarat ini. Syarat yang wajib harus terpenuhi adalah data itu berdistribusi normal. Dimana ini adalah kita cari dulu terkait dengan rumus produk momennya. Itu adalah RxJ sama dengan N sigma X sigma J sigma X kali sigma J dibagi akar dari ini. Panjang ya ini. Jangan khawatir karena rumusnya nggak usah dihafal, tapi Anda yang penting mencatat seperti itu. Dimana ada 3 kemungkinan hipotesis yang akan diuji, dimana hipotesis uji 2 pihak, hipotesis 1 pihak kanan, 1 pihak kiri, dimana kemarin sudah kita bahas di pertemuan awal seperti itu. Ini adalah konsep dari regresi sederhana seperti itu ya. Pengujian hipotesis ini ada 2 konsep. Jadi kalau N-nya lebih dari 30 pakai yang R produk momen. Kalau N-nya sama dengan 30 atau kurang dari 30, maka dia dipakai adalah distribusi T. Biasanya di soal-soal nanti UAS atau latihan itu yang keluar ini, yang N-nya kurang dari 30 seperti itu. Maka setelah Anda dapatkan regresi produk momennya, nanti Anda akan mengkonversikan nilai R ke dalam nilai T, dimana T itu T hitung nih ya, sama dengan R akar R kali nih, R dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat seperti itu ya. Ini adalah konsep dari produk momen ya. Coba kita bahas contoh soalnya. Contoh soalnya, ujilah apakah koefisien ada korelasi hubungan antara kecerdasan dengan hasil belajar statistika. Ini kita lihat kecerdasan di sebelah kiri, statistika di sebelah kanan hasil belajarnya. Kira-kira kalau di logika gimana? Apakah kecerdasan berpengaruh pada hasil matematika, hasil statistika? Pastinya iya. Jadi dia adalah korelasinya dari kiri ke kanan, maka dia disebut uji satu pihak. Pihaknya kemana, Pak? Ke kanan, karena dia seorang yang mempunyai kecerdasan itu pasti hasil belajar statistikanya bagus seperti itu. Itu yang normalnya. Oke ya. Itu nanti
sebelum mengerjakan ya harus pahami dulu. Nanti Anda bisa dapat mengetahui mana apakah tipe 1, tipe kedua, ataupun tipe ketiga. Adalah menentukan hipotesisnya tadi. Apakah hipotesis dua pihak, satu pihak kanan atau satu pihak kiri. Kalau di soal kita ini kan pihak kanan karena dia dari kiri ke kanan seperti itu ya. Berikutnya yang pertama kita udah tentukan dia bawa uji pihak kanan, maka dia positif, maka dia kurang dari 0. Rho H1 nya H1 atau HA nya adalah kebalikan lebih dari 0. Nanti kriteria pengujiannya H0 diterima jika T hitungnya kurang dari T tabel seperti itu. H0 ditolak jika T hitungnya lebih dari T tabel seperti itu ya. Kita masukkan untuk memasukkan rumus produk momen. Tadi kan kita ke atas dulu, scroll ke atas dulu. Produk momen Rx, jika rumusnya ini nih ya, ada N X Y, berarti kita carikan X kali Y. Ada apa lagi? Sigma X, pasti dia sudah ada, bisa langsung ditambahkan. Sigma Y juga langsung ditambahkan. Sigma X dikuadratkan, nah X dikuadratkan dan ditambahkan seperti itu ya. Mari kita selesaikan. Ini ada 15 data. Yang pertama 33, 64, 55 sampai pada 97. Ada 15 data. Sehingga kalau kita operasikan berarti 3X kali Y berarti 3 kali 3 sama dengan 9, 6 kali 4 sama dengan 24, 5 kali 5 sama dengan 25, 2 kali 7 sama dengan 14, 4 kali 6 sama dengan 24, sampai seterusnya adalah 9 kali 7 adalah 63. Yang poin ini adalah X kuadrat, berarti 3 kuadrat, yang sebelahnya Y kuadrat adalah 9 kuadrat seperti itu. Maka kalau kita operasikan ya, tinggal didapatkan jumlah ini. Yang ini adalah sigma X 95, sigma Y nya adalah 104, sigma XY nya 688, sigma X kuadrat 663, sigma Y kuadrat 780 seperti itu. Tinggal kita masukkan dalam bentuk dalam rumus saja. Berarti N di 15 dikali sigma XY berarti 668 dikali sigma X kali sigma Y 95 kali 104 dibagi akar dari 15 kali sigma X kuadrat 663 dikurangi sigma X kuadratkan 95 seperti itu. Ini juga sama, 15 kali 780 dikurangi 104, nanti dicek ketemunya adalah 0,4 sekian, itu nanti ketemunya. Sehingga karena dia adalah uji T, uji R ya, yang sampelnya adalah kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka kita harus konversikan ke nilai R menjadi nilai T hitung. Sehingga T hitungnya adalah rumusnya ini, R tadi yang 0,4 tadi dikali akar N-2, N banyaknya data, 15 dikurangi 2 dibagi akar 1 min R nya dikuadratkan seperti itu. Kalau dioperasikan juga akan didapat 2,02 seperti itu ya. Oke. Sehingga dari hasil pengujian itu didapat T hitung 2,02 ya. Alfanya tadi 5% dan derajat bebasnya adalah 15 min
ini 2 seharusnya, min 2, maka jawabannya adalah 13. Dicari di tabel T di paling bawah ini, derajat bebasnya alfa ini 0,05 ke 13 ini. Nah, 1,7761 ini adalah T tabelnya. Jadi yang satu pihak yang dipakai, yang dua pihak, seperti itu. Oke. Sehingga setelah dapat ini, kalau setelah dapat T hitung dan T tabel, maka kita tinggal langsung aja. Nah, gimana tadi? Ini. Kalau kita cek T hitungnya 2,02 ya. Kita T hitungnya 2,02. T tabelnya adalah, kalau di sini pakai yang satu jalan kan 1,71. Coba kalau kita pakai yang dua pihak, berarti 0,05 sampai 13 ini 2,160 ini. Berarti 2,160 nih ya. Ini pakai yang 2,160 aja nih yang saya tandain ini. Yang dua pihak 2,160. Yang ini ya. 2,160 seperti itu. Kalau scroll, ini yang 160 keterangan pakai yang dua pihak. Nah, kalau kita cek, maka ini dapat apa ini? T hitung kurang dari adalah T tabel, itu adalah H0 nya apa? Diterima. Nah, diterima, maka apa? Maka ada hubungan korelasi positif seperti itu. Itu ya. Jadi yang dipakai, ingat-ingat ini yang dipakai adalah uji dua pihak. Bisa kasih tanda warna merah seperti itu. Nah, ini itu untuk uji korelasi. Bagaimana? Silahkan nanti kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti kita bisa diskusikan di Google Meet seperti itu. Itu ya. Jadi inti dari uji korelasi saya review ulang. Pertama, kita tentukan, kan X sama Y pasti udah ada, kita tinggal kalikan, kita kuadratkan dan kuadratkan, X nya kuadratkan, Y nya kuadratkan, kita masukkan dalam rumus, kita cari RxY, kita konversikan ke T karena kurang dari atau sama dengan 30, didapatkan T hitung, sehingga tinggal dicari T tabelnya seperti itu. Itu ya. Ini ada contoh soal latihan, nanti silahkan dicoba soal latihannya buat evaluasi nanti. Soalnya sama, kalau ini adalah berat badan bayi dengan kadar makanan bergizi. Nanti diingat-ingat apakah dia satu pihak atau dua pihak kira-kira ini. Itu. Terus yang ini adalah ada tabel R, barangkali nanti ada yang keluar R, tapi biasanya nggak mungkin karena datanya R kan lebih dari 30 ya, karena kasihan seperti itu. Kalau ini tabel T yang kemarin sama yang kita bahas pertemuan kemarin, sama, nggak ada bedanya. Cuma di sini saya tuliskan ulang atau tak sampaikan ulang biar nggak bolak-balik buka materi kemarin seperti itu. Itu untuk pertemuan kali ini, materi korelasi sederhana. Di korelasi tadi membahas terkait dengan hubungan. Nah, hubungan
sehingga nanti Anda harus mencari hubungannya apa, seperti itu. Cukup sekian.